Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Amelia Putri Wulandari, asisten profesional dari admin Kumpul CASN Channel yang akan memandu teman-teman semua calon peserta ujian seleksi P3K tahun ini yang ingin berhasil mengikuti ujian nanti. Kami menyediakan modul belajar P3K dengan 212 formasi jabatan. Setiap modul berisi materi dan latihan soal seharga Rp50.000 dan juga paket tryout bank soal ujian teknis yang berisi 800 soal teknis seharga Rp99.000. Untuk info selengkapnya silahkan klik tautan di deskripsi video ini. Mari kita mulai belajar kita di video ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mentari menyengat si buah durian. Tetap semangat agar lulus ujian. Sekat berpijar si ikan teri. Semangat belajar bersama Amelia Putri. Tetap ikuti saluran channel ini. Semoga bermanfaat. 1. Manggala Agni merupakan nama jabatan fungsional bagi pegawai negeri sipil PNS atau P3K yang bertugas di bidang pemadam kebakaran. Manggala Agni berada di bawah Kementerian Dalam Negeri Kemendagri yang membawahi Dinas Pemadam Kebakaran di setiap daerah. Contoh Manggala Agni adalah petugas pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta. 2. Tanggung jawab Manggala Agni diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Manggala Agni dan angka kreditnya. Tanggung jawab utamanya adalah melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta memberikan pertolongan dan penyelamatan jiwa dan harta benda. Contohnya, memadamkan kebakaran rumah warga dan mengevakuasi korban. 3. Peraturan pemerintah dan undang-undang yang mengatur Manggala Agni adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Manggala Agni dan angka kreditnya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 4. Tupoksi tugas pokok dan fungsi Manggala Agni berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2014 meliputi pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pertolongan dan penyelamatan jiwa dan harta benda, pengendalian operasional pemadam kebakaran, monitoring dan evaluasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Contohnya, melakukan inspeksi dan sosialisasi pencegahan kebakaran di kawasan pemukiman. 5. Fungsi Manggala Agni meliputi fungsi pencegahan, seperti inspeksi, penyuluhan, dan pemeliharaan sarana pencegahan kebakaran. Fungsi penanggulangan, seperti memadamkan kebakaran dan mengevakuasi korban. Fungsi pertolongan dan penyelamatan, seperti memberikan pertolongan pertama pada korban. Fungsi rehabilitasi, seperti membersihkan lokasi kebakaran dan memulihkan sarana prasarana. Contohnya, melakukan penyuluhan tentang bahaya kebakaran di sekolah-sekolah. 6. SOP Standar Operasional Prosedur dan Cara Kerja Manggala Agni diatur dalam peraturan internal masing-masing Dinas Pemadam Kebakaran. Secara umum, SOP meliputi penanganan panggilan darurat, pengaturan sumber daya, prosedur pemadaman kebakaran, dan evakuasi korban. Contohnya, prosedur penanganan panggilan darurat 112 dan pengiriman mobil pemadam kebakaran ke lokasi. 7. Uraian tugas Manggala Agni meliputi melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, memberikan pertolongan dan penyelamatan jiwa dan harta benda, mengoperasikan dan memelihara peralatan pemadam kebakaran, melakukan inspeksi dan penyuluhan pencegahan kebakaran, menyusun laporan dan evaluasi kegiatan. Contohnya, mengoperasikan mobil pemadam kebakaran dan selang pemadam untuk memadamkan kebakaran. 1.
Apa yang menjadi prioritas utama bagi seorang Manggala Agni saat menangani kebakaran? A. Keselamatan jiwa manusia. B. Menyelamatkan harta benda. C. Memadamkan api secepat mungkin. D. Memastikan tidak ada kebakaran lain di sekitar lokasi. E. Mengamankan area sekitar lokasi kebakaran. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Keselamatan jiwa manusia. Pembahasan, seorang Manggala Agni harus selalu mengutamakan keselamatan jiwa manusia terlebih dahulu saat menangani kebakaran. Prioritas utamanya adalah mengevakuasi dan menyelamatkan korban yang berada di lokasi kebakaran sebelum memadamkan api atau menyelamatkan harta benda. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Manggala Agni dan angka kreditnya. 2. Peralatan perlindungan diri apa yang wajib digunakan oleh Manggala Agni saat memadamkan kebakaran? A. Sepatu boot, sarung tangan, dan masker. B. Rompi pelindung, kacamata pelindung, dan topi keras. C. Baju tahan api, masker oksigen, dan sepatu bot. D. Sarung tangan tahan panas, rompi pelindung, dan kacamata pelindung. E. Baju tahan api, masker oksigen, sepatu bot, sarung tangan tahan panas, dan helm pelindung. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Baju tahan api, masker oksigen, sepatu bot, sarung tangan tahan panas, dan helm pelindung. Pembahasan, untuk menjamin keselamatan diri saat memadamkan kebakaran, seorang Manggala Agni wajib menggunakan alat pelindung diri lengkap yang terdiri dari baju tahan api, masker oksigen, sepatu bot, sarung tangan tahan panas, dan helm pelindung. Penggunaan alat pelindung diri ini diatur dalam standar operasional prosedur masing-masing Dinas Pemadam Kebakaran untuk meminimalisir Republik Indonesia risiko cedera atau bahaya saat bertugas. 3. Apa yang harus dilakukan oleh Manggala Agni saat mengevakuasi korban kebakaran yang terjebak di dalam bangunan? A. Meminta korban untuk menunggu di tempat yang aman dan menghubungi pihak berwenang. B. Menggunakan tangga seadanya untuk membantu korban turun dari bangunan. C. Menggunakan peralatan khusus seperti tali dan alat panjat untuk mengevakuasi korban. D. Menunggu tim penyelamatan khusus tiba untuk mengevakuasi korban. E. Memberikan instruksi kepada korban untuk melompat dari bangunan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Menggunakan peralatan khusus seperti tali dan alat panjat untuk mengevakuasi korban. Pembahasan, seorang Manggala Agni harus menggunakan peralatan khusus seperti tali dan alat panjat untuk mengevakuasi korban yang terjebak di dalam bangunan saat kebakaran. Mereka terlatih untuk menggunakan peralatan tersebut dengan aman dan efektif. Pilihan lain seperti menggunakan tangga seadanya atau meminta korban melompat dapat membahayakan korban dan tidak dianjurkan. 4. Langkah apa yang harus dilakukan oleh Manggala Agni setelah berhasil memadamkan kebakaran? A. Segera meninggalkan lokasi kejadian. B. Melakukan inspeksi dan membersihkan lokasi kebakaran. C. Melaporkan kejadian kepada atasan. D. Mengevakuasi korban dan harta benda yang tersisa. E. Melakukan investigasi penyebab kebakaran. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Melakukan inspeksi dan membersihkan lokasi kebakaran. Pembahasan, setelah berhasil memadamkan kebakaran, seorang Manggala Agni harus melakukan inspeksi dan membersihkan lokasi kebakaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada sisa-sisa api yang masih menyala dan membersihkan puing-puing serta material lain yang dapat memicu kebakaran kembali. Langkah ini juga penting untuk memudahkan proses investigasi penyebab kebakaran. 5. Apa yang dimaksud dengan hot zone dalam prosedur penanganan kebakaran? A. Area yang terkena dampak asap kebakaran. B.
Area yang paling dekat dengan lokasi kebakaran. C. Area yang diperkirakan akan terkena dampak kebakaran selanjutnya. D. Area yang digunakan untuk mengumpulkan korban kebakaran. E. Area yang digunakan untuk mengoperasikan peralatan pemadam kebakaran. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Area yang paling dekat dengan lokasi kebakaran. Pembahasan, hot zone, atau zona panas adalah istilah yang digunakan untuk menyebut area yang paling dekat dengan lokasi kebakaran dan memiliki Republik Indonesia risiko bahaya tertinggi. Dalam prosedur penanganan kebakaran, Manggala Agni harus berhati-hati dan menggunakan alat pelindung diri lengkap saat memasuki hot zone untuk memadamkan api atau mengevakuasi korban. 6. Apa tujuan utama dari kegiatan inspeksi yang dilakukan oleh Manggala Agni? A. Mendeteksi adanya kebakaran. B. Mengidentifikasi sumber bahaya kebakaran. C. Mengevaluasi kinerja petugas pemadam kebakaran. D. Menentukan penyebab kebakaran. E. Memastikan keamanan lokasi pasca kebakaran. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Mengidentifikasi sumber bahaya kebakaran. Pembahasan, tujuan utama dari kegiatan inspeksi yang dilakukan oleh Manggala Agni adalah untuk mengidentifikasi sumber bahaya kebakaran di suatu lokasi. Mereka melakukan pemeriksaan terhadap keadaan bangunan, sistem proteksi kebakaran, dan faktor Republik Indonesia risiko lainnya yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pencegahan kebakaran yang menjadi tanggung jawab Manggala Agni. 7. Apa yang dimaksud dengan rescue operation dalam konteks tugas Manggala Agni? A. Operasi memadamkan kebakaran. B. Operasi evakuasi korban kebakaran. C. Operasi investigasi penyebab kebakaran. D. Operasi pembersihan lokasi pasca kebakaran. E. Operasi sosialisasi pencegahan kebakaran. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Operasi evakuasi korban kebakaran. Pembahasan, rescue operation, atau operasi penyelamatan adalah istilah yang digunakan untuk menyebut operasi evakuasi korban saat terjadi kebakaran. Salah satu tugas utama Manggala Agni adalah melakukan pertolongan dan penyelamatan jiwa melalui operasi penyelamatan ini. Mereka dilatih untuk mengevakuasi korban dengan aman dan cepat menggunakan berbagai peralatan dan teknik khusus. 8. Apa yang dimaksud dengan fire hazard dalam konteks tugas Manggala Agni? A. Situasi yang dapat menyebabkan kebakaran. B. Bahan yang mudah terbakar. C. Kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran. D. Prosedur pencegahan kebakaran. E. Peralatan pemadam kebakaran. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Situasi yang dapat menyebabkan kebakaran. Pembahasan, fire hazard, atau bahaya kebakaran mengacu pada situasi atau kondisi yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Sebagai seorang Manggala Agni, bagian dari tugas mereka adalah mengidentifikasi fire hazard di suatu lokasi, seperti adanya bahan mudah terbakar, instalasi listrik yang tidak aman, atau kegiatan yang berisiko memicu kebakaran. Dengan mengidentifikasi fire hazard, mereka dapat melakukan upaya pencegahan dan mitigasi yang diperlukan. 9. Apa yang dimaksud dengan fire investigation dalam konteks tugas Manggala Agni? A. Kegiatan menginvestigasi penyebab kebakaran. B. Kegiatan inspeksi pencegahan kebakaran. C. Kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran. D. Kegiatan evaluasi kinerja petugas pemadam kebakaran. E. Kegiatan penyelamatan korban kebakaran. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Kegiatan menginvestigasi penyebab kebakaran. Pembahasan, fire investigation,
atau investigasi kebakaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh Manggala Agni untuk menyelidiki dan menentukan penyebab terjadinya kebakaran di suatu lokasi. Kegiatan ini penting untuk mencegah terjadinya kebakaran serupa di masa mendatang dan untuk kepentingan hukum jika terdapat indikasi kebakaran disebabkan oleh kelalaian atau tindak pidana. 10. Apa yang dimaksud dengan fire prevention dalam konteks tugas Manggala Agni? A. Kegiatan memadamkan kebakaran. B. Kegiatan evakuasi korban kebakaran. C. Kegiatan menginvestigasi penyebab kebakaran. D. Kegiatan mencegah terjadinya kebakaran. E. Kegiatan membersihkan lokasi pasca kebakaran. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Kegiatan mencegah terjadinya kebakaran. Pembahasan fire prevention atau pencegahan kebakaran mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh Manggala Agni untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kegiatan ini meliputi inspeksi, penyuluhan, dan pemeliharaan sarana pencegahan kebakaran di suatu lokasi. Dengan melakukan upaya pencegahan, Manggala Agni berperan dalam meminimalisir Republik Indonesia risiko terjadinya kebakaran dan melindungi keselamatan jiwa serta harta benda masyarakat.